Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemarin Ibu sudah menjelaskan bagian-bagian dari multimeter analog dan digital, sekarang mari kita coba menggunakan ini untuk mengukur tegangan baterai ya. Ini Ibu punya baterai kotak ya. Baterai kotak ini namanya bisa dilihat, ini voltnya ada 9 volt ya biasanya. Ini ada tulisannya nomor KBC. Nih, untuk baterai kotak biasanya ini 9 volt ya, ukuran standar kalau masih penuh gitu ya. Nah, kita cek nih baterainya mana yang udah kosong, mana yang masih isi juga tinggal berapa, kita cek nanti. Nah, kalau ini untuk baterai A2 ya. Nah, untuk A2 ini biasanya ininya 1,5 nih. Ini bisa dibaca di sini ya, 1,5 volt. Terus kalau ini untuk yang A3 juga sama, 1,5 volt biasanya tegangannya. Nah, untuk positif negatifnya ini juga udah ditulis ya. Jadi kalian tinggal lihat aja nih di badan baterainya mana gambar positif sama negatif. Nah, nanti yang positif ke pro positif atau yang merah, yang negatif ke yang hitam gitu ya ditempelinnya. Ini juga sama nih. Nah, biasanya positifnya juga ada yang ada tonjolannya ya. Nah, yang ini yang rata gitu ya. Nah, kalau untuk baterai kotak bagian positif negatifnya ada di bagian samping gitu ya. Biasanya bagian positif yang kecil, yang negatif yang gede. Atau bisa lihat tulisan di bagian sampingnya. Nah, sekarang kita coba kita cek nih untuk baterai ini ya, A2, A3 sama baterai kotak ini pakai multimeter analog dan digital. Kita mulai dari multimeter analog ya. Nah, ini tadi udah Ibu putar sebagian. Kalau mengukur baterai ini kan tegangan ya, tegangan baterai itu searah ya. Berarti kita ke tegangan searah, tegangan itu V ya, volt, searah itu DC. Berarti kita arahin ke sini. Nah, karena di sini baterai maksimalnya nilai ininya kan 9 ya, 9 volt. Jadi kita puter selektornya ke skala 10 aja. Nah, karena di skala 10 nanti bacanya di sini ya, di bawah nih. Dipakai angka yang maksimalnya 10 gitu. Ini kita lakukan pengukuran sekarang. Nah, ya, teman-teman bisa lihat ya. Oh ya, kalau baterai nggak boleh kebalik ya. Positif ke positif, negatif ke negatif, merah positif, hitam negatif ya. Tadi ini yang positif kan, kita mulai dari baterai kotak dulu deh. Nah, yang positif yang kecil, yang negatif yang gede. Nah, ini bergerak ya. Nah, bisa kita lihat berapa nilainya. Kemarin juga di kelas Ibu udah ajarin nih cara menghitung, cara membaca skala ini, skala pengukuran ini. Nah, kita lihat angka yang 10 ya, yang maksimal 10 karena ini skalanya 10. Nah, di sini kan 6 ya, angka yang ini yang di garis merah ya. Nih 6, lebihnya berapa garis tuh? 1, 2, 3 ya. Nah, satu garis kecil nilainya ini 0,2, berarti 6,2, 6,4 ya. Terus 6,8 ya, sekitar segitu ya. Berarti ini masih ada nih. Cuma udah nggak full nih. Dari 9 volt dia tinggal 6, berapa tuh tadi? 6,8 6,6 ya kalau 3, 6,6 volt. Nah, coba sekarang kita cek yang baterai satu lagi nih. Kebalik, jangan sampai kebalik. Nah, oh ini nggak bergerak, berarti baterai ini udah kosong ya. Nah, nanti kita cek lagi pakai multimeter digital. Kalau digital kan bisa baca detail gitu ya, ada angkanya keluar. Yang sementara masih kosong, kita tandai. Nah, sekarang baterai yang A berapa nih? A2. Ya, kita tempelin. Ini bawah negatif ya. Nah, yang ada kepalanya ini positif. Nah, kita lihat tuh, itu jarumnya nah, ini kan 1,5 volt. Kita lihat angka di sininya ya, yang di merah nih. Ini 0, ini kurang dari 2 ya. Ini 1, ada di satu garis sebelum angka 2, berarti 1,8 ya. Ini udah nggak stabil nih ya, karena udah apa nilainya melebihi gitu. Nah, terus yang kecil kita cek lagi, kita cek juga nih yang satu lagi yang alkalin. Nah, ini juga sama ya. Nah, ini juga sama ya, kurang dari 2, sekitar 1,8 ya gitu. Nah, itu cara penggunaan multimeter analog untuk mengukur baterai. Sekarang kita coba pakai multimeter digital. Kalau digital ini gampang banget ya cara makainya, nggak perlu baca angka karena angkanya udah langsung muncul. Nah, ini mati,
tinggal putar aja nih ke bagian V karena mengukur tegangan yang tadi udah kita ukur di sini nih di multimeter analog. Nah ini kan MV tulisannya ya, ini bisa kita pilih, ini udah bener ya, udah yang searah. Kalau kayak gini kan bolak-balik. Nah pastikan ini logonya yang ini ya, garis sama garis putus-putus bawahnya. Nah ini range nya diubah sampai satuannya volt ya, volt biar lebih gampang, biar nggak harus dikali-kali lagi. Kalau milih volt ntar dihitung lagi, ntar pusing lagi. Ini pakai gampang dulu. Nah kita coba ya ukur si ABC tadi dengan multimeter digital yang analog kan sekitar berapa tuh, 6, ya 6,8 kalau nggak salah. Jangan terbalik. Kita coba cek. Nggak muncul. Kalau nggak muncul nggak apa-apa. Ini saya coba dipindahin, komanya dipindahin, barangkali nggak kebaca. Tuh nilainya ya 6,42. Kalau misalnya takut hilang ketika dilepas bisa ditekan voltnya. Nah kelihatan ya 0,64, beda jauh lah, masih 66 juga nilainya. Nah kalau mulai baru di ini lagi ya, tapi ini pastiin dia yang searah. Coba kita cek, tadi ini kan mati ya pas pakai multimeter analog, sekarang pakai digitalnya coba baca berapa nih. Ini milivolt. Taruh dulu yang volt dulu ya. Nah makanya nggak kebaca saat pakai multimeter analog karena nilainya udah kecil banget ya, 0, tuh 0,162 tuh ya. Berarti ini udah habis, hampir habis ya, cuma masih ada sisanya tapi sedikit. Nah terus kita ganti lagi baterai yang lainnya lagi. Mana sih? Nah, kita lihat yang ini nilainya berapa, makanya berubah-ubah. Nah kita tahan, ini tadi baterai yang masih ada ya, nilainya di sini kebaca 1,634 volt ya. Nah coba yang satu lagi kita tes. Salah, ini belum diubah. Ubah dulu ya, mohon maaf, kita ubah dulu. Nah ini 1,496, 1,5 lah, buletin aja gitu. Jadi hampir sama ya, hampir mirip nilainya. Nah itu dia cara pengukuran tegangan baterai menggunakan multimeter analog dan multimeter digital. Jangan lupa dimatikan kembali alat ukurnya setiap sudah selesai pakai, setiap sudah selesai praktek dimatikan dan dirapikan lagi kabelnya ke tempat semula. Sekian dan terima kasih.